Selamat berjumpa kembali dengan saya Wayan Sinten. Pada sesi kali ini masih kita bicara mengenai topik pemrograman web, dan pada sesi ini juga adalah pembahasan terakhir dari HTML. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama adalah font dan CSS, ya, Cascade Style Sheet, dan yang terakhir sebentar adalah print. Nah, sebelum saya menyampaikan materi ini, tentunya di print sebentar, ya. Print sebentar itu adalah masuk nanti dalam salah satu midtest, ya. Nah, tentunya materi-materi yang lain juga akan masuk seperti tabel, JavaScript nanti yang kita akan bahas selanjutnya. Jadi sekali lagi pada hari ini kita akan membahas HTML yang terakhir, ya, di pertemuan ke-7. Baik, kita lanjut tentang pembahasan mengenai font, walaupun sebenarnya font ini sudah saya gunakan, ya, sudah kita gunakan dalam pemrograman yang HTML sebelumnya. Tapi pada hari ini kita akan membahas secara lengkap, ya. Font itu punya atribut. Atribut pertama adalah size. Size ini digunakan untuk menentukan ukuran daripada font, ya, sudah ditentukan nilainya dari 1 sampai 7. Nah, berbanding terbalik dengan heading, ya. Kalau heading 1 itu besar hurufnya adalah menggunakan font size 7, ya, dan seterusnya. Nah, ini berbanding terbalik dengan heading. Nah, kemudian kita bisa menggunakan plus n dan minus n, ya. Plus n ini artinya menaikkan sebanyak n satuan dari ukuran font sebelumnya. Demikian juga menggunakan minus, ya, size minus, itu menurunkan sebanyak n dari ukuran font sebelumnya. Nah, bagaimana kalau lewat daripada 7? Kalau kita naikkan plus n, maka dia akan menggunakan yang terakhir. Ya, kita cek sebentar apakah dia menggunakan terakhir atau dia normal tidak berlaku untuk itu, dia akan menggunakan font yang normal, ya, normal sesuai sebelum kita sebutkan size-nya. Kemudian font face. Font face ini adalah font digunakan untuk menentukan nama huruf, ya. Jenis font nanti kita lihat, ya, di Office, ya, Microsoft Office itu nama-nama fontnya. Yang standar itu adalah Times New Roman, kemudian Arial, dan yang lain-lainnya. Kemudian color, text color ini digunakan untuk menentukan warna. Oke, contoh sederhananya saya hanya memperlihatkan besaran dari huruf, besaran huruf yang pertama. Nanti berikutnya kita kombinasikan. Nah, contoh yang pertama adalah hanya menggunakan atribut size, ya, atribut size. Contohnya font size 1 yang saya perlihatkan ini, yang saya tonjolkan adalah size-nya, ya. Nah, kalau kita lihat font size 1 pindah baris dan seterusnya. Nah, makin besar sebentar angkanya ini, maka ukuran font atau ukuran huruf itu akan semakin besar, ya. Oke, contohnya seperti ini. Font size 1 ukuran kecil, font size 2 dan seterusnya, ya. Ini adalah ukuran font kalau kita menggunakan size. Nah, bagaimana kalau ukuran font itu kita gunakan ukuran satuan pixel seperti satuan 10, 12 dan seterusnya. Ini kita mainkan sebentar di CSS, ya. Nah, secara sederhana kalau HTML itu hanya menggunakan font, ukuran daripada font itu menggunakan size. Oke. Kemudian kita kombinasi sekarang menggunakan color.
masih size-nya masih saya gunakan, kemudian saya tambahkan color, warna. Warna itu bisa kita sebutkan warnanya kalau kita tahu namanya. Ya, kalau yang standar itu kan blue, red, yellow, magenta, brown. Tapi banyak sekali ada warna sekitar 254 warna, kombinasinya lagi ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan sebentar dengan menggunakan heksadesimal seperti ini. Kita sudah terapkan sebelumnya. Nah, kalau kita jalankan ini akan menghasilkan seperti ini ya. Font size-nya tetap tadi, ya kita dua atribut yang kita gunakan adalah size dan color. Kita lanjut dulu. Nah, kemudian font face. Font face ini digunakan untuk memilih jenis font, ya, memilih jenis huruf. Contohnya font face Arial Black, ya. Kemudian berikutnya adalah Tahoma. Tulisannya ini adalah setelah teks font, ya, dan seterusnya. Karena kalau kita jalankan ini adalah seperti ini ya. Anda lihat hasilnya itu adalah font yang berbeda-beda, ya, huruf yang berbeda-beda. Nah, ini adalah font Arial Black seperti ini, font Tahoma, font Comic Sans Serif, font New Times New Roman, font RNC. Nah, ini jalan fontnya kalau ada di sistem operasi yang mengakses, ya, sistem operasi yang mengakses. Nah, bagaimana kalau di internet misalkan? Nah, fontnya kita copy langsung ke sana, ya. Kita ikutkan fontnya, kita copy ke hostingan. Kalau kita di internet misalkan. Oke, sekarang coba saya perlihatkan di ini ya. Tadi font size font face. Ini font face-nya kita buka dengan menggunakan Edit Plus. Ya, ini font face. Supaya ini fontnya saya menggunakan seluruhnya, inilah tulisan yang besar supaya kelihatan besar. Nah, Anda perhatikan sekarang nama-nama font, nama-nama huruf, ya. Saya coba menggunakan bantuan daripada karena nama huruf saya tidak tahu di sistem operasi yang saya miliki. Nah, sekarang coba saya menggunakan Microsoft Word, ya. Saya lihat fontnya, nah itulah nama-nama font. Nah, kalau kita lihat fontnya di sini, ya. Kita menggunakan ini ya, oke. Nah, coba sekarang kita lihat. Nah, ini nama-nama font, ya, nama-nama huruf. Kalau kita pilih ini, kita copy aja ini, misalkan ini. Nah, sebentar saya lihat dulu. Ini saya coba jalankan dulu, ya. Jalankan dulu font face-nya ini. Sebentar, yang terakhir ya. Oke, ini kebetulan ada semua di sistem operasi saya, ya. RNC yang tidak ada. Font default yang saya sistem operasi komputer saya adalah Times New Roman. Jadi ini tidak ada, maka ini akan normal kembali dia, ya, menggunakan font ini ya. Sama bentuk hurufnya ini dengan yang ini. Times New Roman yang ini sama bentuk hurufnya dengan ini. Berarti font RNC itu sudah tidak ada di, ya, sistem operasi saya. Dulu ada. Nah, sekarang coba saya menggunakan font yang ini, ya. Saya copy aja ini. Oke, saya copy. Saya masuk ke sini, paste. Nah, ini hasilnya seperti apa. Nah, nanti kalau kita menggunakan, oh ini betul, sudah berlaku dia, ya. Sudah sesuai dengan efek fontnya sudah berlaku karena ada di sistem operasi saya. Sekali lagi, bagaimana kalau di hostingan? Kalau di hostingan itu kita ikutkan fontnya,
ya. Kita ikutkan nama fontnya ke hostingan, nanti kita panggil di hostingan seperti itu. Kita lanjut saja. Kita lanjut dulu. Tadi font face sudah kita ya. Sabar, bisa. Oke. Nah, ini sudah dalam bentuk teks. Tadi kan hanya teksnya kecil-kecil ya. Anda perhatikan backgroundnya silver. Dari bodinya saya menggunakan warna silver, warna abu-abu. Kemudian saya menggunakan paragraf. Font face Tahoma, size-nya 6, warnanya merah. Nanti apakah dokumen HTML itu akan berlaku ya. Fontnya adalah font Tahoma dengan size-nya 6 dan warna merah dan tutup. Nah, berikutnya ini settingan ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, berikutnya paragraf dengan rata kiri kanan, justification ya, justify. Kemudian fontnya saya menggunakan adalah Comic Sans Serif MS dan warnanya biru. Masih lanjut ya. Kemudian berikutnya saya menggunakan font Times New Roman dengan warna biru. Tulisan ini yang akan berlaku seperti itu. Nah, kenapa saya tidak tutup font yang di paling terakhir? Karena tidak ada teks lagi di bawahnya. Ya, kalau ada teksnya maka dia akan berlaku. Karena saya belum tutup dari teks fontnya ini belum ditutup. Maka kalau ada teksnya di bawahnya ini, maka akan mengikuti teks dari font yang sebelumnya. Ya. Oke, ini hasilnya tadi ada apakah dokumen HTML itu tadi warnanya biru, jenis hurufnya berbeda sesuai dengan yang kita sebutkan di face-nya, atribut face. Oke, coba saya lihat nih, kita sebentar masuk ke Cascade Style Sheet. Contoh-contoh yang lain, nanti saya akan save ini, ya. Save, kirim apa namanya? Saya akan siapkan nanti di deep learning, ya. Deep learning. Font face, coba face yang kedua. Nah, kita buka dulu. Nah, yang tadi hampir sama dengan yang tadi, cuman yang sebelumnya itu lebih banyak fontnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Karena 3 topik bahasan yang kita bahas hari ini adalah yang pertama adalah menggunakan text font, kemudian Cascade Style Sheet, dan yang terakhir sebentar adalah frame. Ya, tolong ingat bahwa pada sesi terakhir ini frame itu memegang peranan sebentar kalau kita sudah limit. Nanti kita akan bahas dia berikutnya. Cascade Style Sheet itu disingkat dengan CSS. Ya, merupakan fitur baru dari HTML. Hal ini diperlukan agar manajemen halaman, manajemen page ya, menjadi lebih mudah dan efisien. Ya. Kita membuat beberapa halaman misalkan supaya tampilannya standar, warnanya, besar hurufnya dan sebagainya, baik itu di tabel sebentar, di image, ya di gambar, kita bisa mainkan CSS, Cascade Style Sheet. Pada hari ini saya hanya membahas yang umum saja. Nanti silahkan Anda cari materinya secara lengkap ya di www.preschool.com. Saya seperti apa yang telah saya sampaikan di awal pertemuan ya, itu secara detail itu silahkan Anda cari nanti. Kemudian ada aturan penulisan daripada CSS, Cascade Style Sheet ya. Selektor, buka kurung, kurawal, buka kurung, kurawal tutup. Kemudian ada beberapa properti dan value kita bisa tempatkan di situ sesuai dengan selektornya.
Karena masing-masing selektor itu punya properti dan value yang berbeda. Sekali lagi, selektor itu punya properti dan value yang berbeda-beda. Silakan Anda cari nanti di materi secara detailnya. Silakan Anda pelajari. Sekali lagi bahwa hari ini saya akan pada sesi ini saya akan memberikan gambaran secara umumnya saja. Selektor itu adalah teks dari HTML yang punya atribut. Sekali lagi, teks selektor itu adalah teks HTML yang memiliki atribut. Itu di selektor. Seperti heading ada atributnya. Kalau BR tidak ada, paragraf ada atributnya. Nanti kita bisa setting di sini. Nah, setiap saya menggunakan H, misalkan H1, maka dia akan formatnya seperti ini, warnanya, hurufnya, dan sebagainya. Kita bisa tentukan di sini, di stylenya. Ya. Oke. Nah, CSS, Cascade Style Sheet, itu dibagi atas 3. Ada yang disebut dengan Cascade Style Sheet internal, itu kita tempatkan di mana kita inginkan. Di halaman yang kita akan buat, kita tempatkan di halaman itu. Itu biasanya posisinya di atas di header. Setiap halaman kita tempatkan. Itu disebut dengan CSS internal. Kemudian ada style atau CSS yang kita tempatkan di setiap baris yang kita inginkan, di mana kita butuh. Seperti di tabel kemarin kita sudah gunakan style, ya, color itu kita salah satu sudah kita gunakan, tapi sekarang kita akan bahas secara lengkap. Ya, jadi sekali lagi bahwa CSS inline itu adalah style yang kita tempatkan di baris di mana kita butuh, di situ kita tempatkan. Itu disebut dengan CSS inline. Kemudian yang terakhir adalah CSS eksternal. CSS eksternal adalah CSS yang kita tempatkan di suatu file yang terpisah. Ya, yang extensionnya tentunya CSS. Sekali lagi, extensionnya tentu CSS. Ya, nanti kita akan include-kan dia. Nah, inilah konsepnya di web, membuat tampilan, bentuk, dan seterusnya itu secara standar kita letakkan pada eksternal. Apakah bisa di ketiga-tiganya ini dalam halaman web? Bisa. Ada internalnya, ada eksternalnya. Tapi sebentar yang diatur itu adalah yang diutamakan. Kalau eksternalnya ada, yang mana duluan, mana belakangan, yang dipakai itu adalah yang paling belakang, baris belakang. Ya. Walaupun 2 kali kita setting, kita format, maka dia akan gunakan baris yang terakhir. Oke, contoh sekarang yang kita bahas dulu adalah yang internal. Letaknya itu di hint, ada style, ya, itu style, tutup style, ada tutup style. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ini contohnya. Body, pada teks body, ya. Sebentar kalau kita nyatakan body tanpa menggunakan atribut, kita tidak sebutkan atributnya, maka dia akan, ya, defaultnya kita gunakan body saja, maka dia sudah akan backgroundnya adalah silver. Cara menulisnya berbeda. Atributnya kemarin di body itu adalah background sama dengan background itu adalah untuk gambar. Untuk warna itulah BG color, beda. Kalau di sini ini yang disebut dengan property, di sini disebut dengan value. Cara menulisnya berbeda, ya. Body background color, tanda kurang, silver. H1, Anda perhatikan H1 itulah heading, ya. Nanti begitu kita menggunakan teks H1, maka otomatis dia akan warnanya merah.
tanpa saya sebutkan di situ adalah color. H1 color red di implementasinya. Setiap saya menggunakan H2 sebentar akan berwarna biru. Kemudian paragraf. Setiap saya menggunakan paragraf, maka ukuran fontnya, ingat cara menulisnya di property adalah font size. Tadi kan kita sudah menggunakan text font. Atributnya size. Nah, di sini beda cara nulisnya. Font minus size. 10 feet ya. Poin 10 poin ya. Ini 10 poin. Kalau px, kalau huruf itu satuannya adalah poin. Kalau jarak itu satuannya px. Contohnya sekarang margin left. Nah, kita bisa menggeser di sini. Kalau tadi di HTML tidak, di teks HTML tidak ada, yang ada di sini adalah di ya. Kemudian spasi jarak antara baris satu dengan baris yang berikutnya juga ada. Kita menggunakan line height. Satuannya adalah px. Kalau jarak ya. Ingat, jarak adalah satuan px. Kalau huruf satuannya pt. Ya, poin. Kemudian perataan, text legend. Di sini ya. Kalau tadi di paragraf legend saja. Di sini text legend. Justifika, left-ka, right, dan seterusnya. Ya. Kemudian tadi, waktu kita membahas font, adalah face. Ya. Text font itu adalah atributnya face. Kalau di sini kita sebutkan font family. Ini bisa banyak. Koma bisa koma lagi. Artinya kalau tidak ada font koma, dia akan menggunakan font yang lain, dan seterusnya, yang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian di A ini adalah untuk link, untuk answer. Ya, nanti warna linknya adalah warna blue, link yang visible adalah warnanya red, link yang aktif adalah green, mouse di atas link hover. Tadi waktu di anu tidak ada, waktu kita di body, text body menggunakan HTML body tidak ada. Ya. Nah, ini. Nah, implementasinya sebentar di sini. Di body. Setiap saya menggunakan teks dan seterusnya, teks H1 body dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke, contohnya sekarang kita lihat ya yang internal. Saya buka dulu. Ini sudah ada, nanti kita akan saya bagikan kepada Anda di ini perhatikan. Nah, ini implementasinya di bawah ini teks. Anda perhatikan sekarang. Saya punya body background image. Ya, tadi menggunakan background color. Kalau di ini background image, cara untuk membuat background layar, tapi kita menggunakan CSS. Ya. Dia menggunakan URL latar. Ini cara menulisnya kalau kita menggunakan style ya di CSS. Kemudian untuk heading H1 warnanya biru, text decoration adalah underline, jadi tergaris bawahi. Jadi caranya untuk menggunakan teks U yang di HTML. Kalau di sini di CSS itulah text add decoration underline. Font size. Ini font size-nya 24. Text legend right. Nanti rata kanan dia. Kalau kita menggunakan H1. Nanti kalau kita menggunakan H2, dia warnanya merah, font size-nya. Yang lainnya tidak diatur. Nah, ini kelas, sebentar kita akan menggunakan kelas. Ya. Setiap saya menggunakan P, paragraf, maka akan berlaku seperti ini. Huruf yang digunakan adalah 12. Ya, margin left-nya adalah 40 ke kanan. Kemudian margin right-nya adalah kita geser dari kanan ke kiri lagi. Kita bisa atur. Di HTML tidak ada. Yang bisa diatur itu adalah di CSS. Kemudian text legend justify, warnanya biru. Dia tidak tergarisin, text decoration none, artinya tidak ada dekorasinya. Kemudian font yang digunakan adalah font Tahoma. Kalau tidak ada, ini Times New Roman. Kita tutup
selektornya ini. Nah, ya. Nah, kita sebentar punya kelas. Kalau kita inginkan paragraf tapi kelas kedua dengan format yang berbeda, kita bisa menggunakan ini namanya kelas sebentar. Ya, oke, dan seterusnya. Ini, nah sekarang Anda perhatikan. Kalau inline, ya sorry, inline itu kita tempatkan tidak ada inline sini. Ini masih menggunakan yang internal, ya. Yang internal. Anda perhatikan sekarang. Saya tidak mau div, ya boleh menggunakan P, ya ini yang berbeda di kelas 1, lalu saya menggunakan div, ya, atau menggunakan P saja kelas sama ini. P2, ada kelas 1 di atas nggak? Kelas 1. Oh ada ini. Ini titik kelas 1. Titik kelas 1 tidak disebutkan selektornya. Ya. Ini kalau kita menggunakan div begini, berarti kita tidak sebutkan dia selektornya. Selektornya tadi P. Ini yang umum, titik langsung. Apapun selektornya gitu. Ya, apapun selektornya. Anda perhatikan di sini. Ya. Div. Berarti tidak menentukan selektornya. Oke, saya dari atas. H1. Saya tidak sebutkan atributnya dari H1. Anda bisa lihat efeknya, dia akan mengambil yang ini. Efek daripada CSS yang ini. Ini ya. Oke, saya balik ke sini. Nah, paragraf kelas 2. Kelas 2 yang dia gunakan yang mana? Kelas 2 yang ini. Walaupun banyak CSS-nya ini, kita ada P ini kita definisikan tapi tidak digunakan, nanti coba kita ganti. Ya. Oke, sekarang coba Anda perhatikan di sini ada nggak? Hover. Hover, oke ada. Red, dia membesar fontnya, dia tebal, dan text decoration-nya garis bawah daripada linknya itu akan hilang. Nah, sekarang coba kita jalankan kayak ini, internal. Oke, nah Anda perhatikan sekarang ini backgroundnya tadi adalah image, ini latar belakang gambar. Kemudian sudah benar tadi sudah di body. Kemudian network ini apa warna biru. Saya perhatikan warna biru nggak? Warna heading 1 warna blue. Saya ganti dengan red saja. Red. Oke, sebentar saya save dulu. Sebentar. Ya, warnanya biru. Kemudian ini adalah dari kiri ke kanan. Marginnya dari kiri ke kanan. Ini menggunakan yang ini. Ya. Ini margin left-nya adalah 100 jaraknya satuan pixel ya, dari kiri ke kanan, kemudian margin right-nya dari kanan ke kiri itu 150 satuan pixel. Kemudian dia rata kiri kanan, warnanya biru, text decoration-nya none, warna font yang digunakan adalah ya, Grendel. Kalau tidak ada dia gunakan Tahoma urutan kedua. Kalau tidak ada Tahoma dia akan gunakan Times New Roman. Nah, ini tadi hasilnya adalah seperti ini. Yang tadi ya. Ya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dia tarik, dari kiri ke kanan dia ada jarak. Oke. Nah, ini heading berapa yang digunakan? Nah, saya lihat di sini adalah heading 2. Heading 2 itu di sini H2. H2 warnanya merah dan font yang digunakan adalah 24 satuan pixel. Ya. Oke, tadi. Nah, kemudian yang ini paragraf. Paragraf itu adalah yang paragraf 2 yang ini. Ya. Ya, margin kirinya, margin kanannya, kemudian text legend warna biru. Font yang digunakan adalah Tahoma. Ya. Oke. Nah, sekarang linknya. Anda perhatikan link sekarang. Link. Nah, kalau kita sorot ini adalah warna merah. Mouse di atas link. Ini di sini nah. Hover. Itu adalah hover. Mouse di atas link warnanya merah. Fontnya adalah melebar dan tebal. Dan garis bawahnya itu dihilangkan. Text decoration none. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, kalau saya sorot ini linknya,
garis bawahnya hilang, warnanya merah, dan dia tebal. Nah, kalau saya tinggalkan lagi, itu otomatis itu kembali ke semula. Nih, sama ini. Nah, itu yang digunakan di CSS, di HTML kemarin itu tidak ada sama sekali. Nah, itu pemanfaatan dari Cascade Style Sheet. Di tabel juga demikian. Jadi tabel misalkan setiap saya menggunakan TR itu apa yang Anda inginkan, nah itu kita bisa text, kita bisa buat ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang tadi sekarang yang eksternal. Yang eksternal saya jalankan dulu ini karena masih ada satu pokok bahasan. Yang eksternal, yang inline, jadi dimanapun kita buat menggunakan div, sama, ini kita tulis nanti kalau inline. Bagaimana inline? Saya kembalikan ke sini. Bagaimana inline? Sama saja, kalau kita inline, ini seolah-olah, oke, saya hilangkan. Oke, ini. Contohnya ini saya gunakan. Oke, ini. Div style, sama dengan, sama. Ini saya tulis dalam satu ini boleh. Dengan catatan tadi, titik komanya ini pemisah antara properti yang satu dengan yang lainnya, itu dipisahkan dengan titik koma. Dalam satu baris pun saya tulis bisa. Nah, ini supaya kelihatan bagus, maka saya tulis dalam bentuk ke bawah. Ya. Jadi kalau kita membuat secara inline, nah ini saya bisa gunakan misalkan ini, pakai div. Nah, saya tidak menulis di sini, tapi kelas 1 tadi mana? Kelas 1. Oke, saya ambilin ya. Sama nggak hasilnya? Div style, nah, saya gunakan style di sini, sama nggak hasilnya? Ini secara inline namanya. Style sama dengan, oke, ini cara menggunakan yang inline ya. Oke, ini cara menggunakan yang inline. Div style, saya coba save, sama nggak hasilnya? Kita coba refresh, sama, nggak ada bedanya, ini hasilnya sama. Nah, coba sekarang kita hilangkan ini, saya delete dulu. Saya delete dulu div-nya ini, saya delete dulu div saja dengan div. Ini stylenya saya tidak sebutkan, saya hapus saja. Ctrl X, saya save. Nah, sekarang Anda perhatikan hasilnya ini. Oke, ini normal. Ya, normal dia. Sekarang coba saya kembalikan, Ctrl Z. Ya, saya save. Kemudian saya refresh. Nah, sama saja kalau kita sebutkan di atas tadi. Yang ini yang disebut dengan inline. Di mana kita butuh, di situ kita buatkan style. Ya, seperti itu. Tapi kelemahannya sebentar kalau kita menggunakan inline, kalau kita butuhkan nanti di halaman lain, itu harus nulis lagi. Ya. Nah, internal juga ini harus nulis lagi setiap halaman. Nah, bagaimana kalau kita berlaku umum? Setiap halaman akan berlaku sama formatnya. Inilah yang kita bahas sekarang adalah yang eksternal. Ya, yang eksternal. Yang tadi, style itu yang di atas saya tidak nulis di setiap halaman, tapi saya simpan ke file. Misalkan saya beri nama format CSS. Sekali lagi, saya simpan ke file yang terpisah. Extensionnya supaya kita tahu bahwa itu adalah style, kita beri extension CSS. Sama nanti kalau JavaScript, kita beri extension JS supaya kita tahu bahwa itu adalah JavaScript. Kalau ini adalah style. Oke, kita copy, kita pisahkan dia ke satu file. Nah, cara link, membuat hubungan antara halaman dengan style eksternal itu adalah sebagai berikut. Ya, letaknya di head, sama tadi, letaknya di dalam head. Cara menghubungkan itu adalah link rel style sheet tipe text CSS href. Nah, ini cara menghubungkan ya, kita sebutkan nama
stylenya di eksternal. Tadi waktu saya simpan tadi, namanya format CSS, maka di sini kita panggil. Oke, sekarang contohnya. Saya punya yang eksternal. Ini tadi yang menggunakan kelas, nanti Anda bisa baca yang eksternalnya aja satu ya. Ada beberapa contoh di sini, silahkan Anda jadi buka-buka. Saya coba buka yang satu saja. Ya. Saya punya namanya style 2 CSS. Nah, apa isinya? Style 2, coba sekarang saya buka style 2. Oke, ini saya coba edit dengan ini. Oke, ini CSS. Body, background, image, URL, latar, sama tadi. H1 color ya, red. Kemudian text decoration, underline, font size-nya ini 24 satuan pixel. Ya, 1 poin tadi, poin. H2-nya nanti adalah warna biru, font yang digunakan adalah 22 poin. Saya punya kelas 1 ya, yang berlaku seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian penerapannya itu tadi adalah di sini. Oke, yang di sini. Ini tadi cara manggilnya, menghubungkan antara halaman dengan style dengan CSS eksternal. Saya gunakan body saja tanpa menggunakan atribut, maka dia akan berlaku. Tadi yang dia berlaku adalah latar belakangnya adalah gambar. Ya. Kemudian P kelas 1, berarti yang dia gunakan adalah ini. Ya. Kelas 1, paragraf kita sebutkan. Ini untuk teks yang berlaku umum. Ya. Menggunakan div boleh. Ya, menggunakan paragraf boleh. Berarti dia paragraf, kelasnya kita menggunakan ada titik ya, kita buat ya, maka akan berlaku seperti ini, kelas 1. Kemudian heading 2. Nah, P style ini internal, kita tidak ingin lagi seperti menggunakan di situ, tapi bisa kita balik edit, tambahkan di sini menggunakan format ini, paragraf, nggak jadi masalah ya. Nah, coba sekarang kita jalankan. Yang jalankan tadi yang eksternal. Ya, ini ada beberapa, nanti kita misalkan, oke, ini dia. Ya. Oke, yang terakhir ini apa ini yang terakhir? Tidak berlaku, ini berlaku. Ini juga ada efeknya. Nah, yang ini tidak ada efeknya. Yang terakhir adalah Tahoma red. Oh, ini sebenarnya di sini tidak boleh ada tanda kurung. Nah, ini ya. Oke, kita coba save dulu. Tidak boleh ada kurung di situ. Karena saya ngopinya dari style sebelumnya. Oke, ya. Jadi tidak boleh ada kurung dalam internal. Nah, coba sekarang saya menggunakan P kelas 2. Ini kelasnya kelas 1, ini kelas 2, coba. Saya hilangkan ini. Sorry. P kelas 2 ini inline tadi. Ya. Oke. Ada tadi style kelas 2 di sini. Oke, ini dia kelas 2. Ya. Nah, sekarang coba saya simpan dulu. Kemudian saya refresh. Oke. Lagi kelas 2-nya. Nah, ini Anda perhatikan, begitu saya sorot, maka dia warna putih. Ya, warna putih. Nah, Anda lihat stylenya. Di hover color white. Maka kalau saya sorot ini warnanya putih. Ya. Warna linknya adalah warna biru. Blue. Linknya adalah warna biru. Dan kalau mouse berada di atas link itu warnanya adalah warna putih.
maka di sini dia warna putih. Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu sebagian dari CSS. Yang bagian terakhir sekarang adalah print. Nah, tolong perhatikan untuk print. Nah, untuk mid-nya itu tidak masuk CSS, ya. Anda masukkan pun tidak jadi masalah, itu ada nilai plus sebentar. Tapi print adalah bagian utama dari navigasi yang akan kita mainkan nanti, ya, untuk menavigasi atau manage atau mengelola semua halaman-halaman kita gunakan print. Ya. Nah, untuk membangun web page yang memungkinkan menampilkan beberapa web page dalam satu window browser, ini digunakan print. Yang untuk berikutnya adalah memperjelas penyajian informasi dan biasanya disediakan menu pilihan. Nanti kita bisa bagi layar kita menjadi beberapa jendela, dan setiap jendela itu bisa kita tempatkan dokumen yang berbeda. Itu konsep print. Oke. Nah, cara membentuk print tadi kan saya katakan membagi layar. Membagi layar menjadi beberapa jendela. Nah, di sini ada print set. Cara membaginya print set. Boleh kita nyatakan border, ya. Kemudian mau dibagi baris atau dibagi kolom, salah satunya, ya. Kemudian ini adalah besar barisannya, ini besar kolomnya sisanya. Kemudian apa yang kita tempatkan di situ? Ini print source, SRC itu source. URL adalah kalau dia berada di halaman lain kita sebutkan foldernya, kalau tidak adalah nama dokumennya saja. Kemudian kita bisa beri nama print. Nah, kita ingat waktu kita membahas link ada berapa target di situ. Nah, ini ya, target daripada print. Self, kalau ada link di situ, kita nyatakan bahwa self berarti dia akan targetnya itu berada pada dirinya sendiri atau halaman itu sendiri. Kemudian top digunakan untuk menghilangkan print. Misalkan tadi halaman dalam bentuk sudah terbagi-bagi layarnya menjadi beberapa jendela. Nah, kita sekarang menghilangkan pembagian daripada layar itu menjadi beberapa jendela, kita gunakan targetnya adalah top. Berarti dia akan pembagian layar itu akan hilang. Kemudian parent. Nah, target print adalah setingkat di atas daripada jendela di mana link itu berada. Nah, kemudian blank itu adalah akan ditampilkan pada halaman atau jendela baru atau window baru. Kemudian print name ini adalah targetnya sesuai dengan nama print yang kita tunjuk. Oke, untuk memperjelas hal itu kita lihat contoh seperti ini. Ya. Kita akan membuat tiga dokumen. Dokumen itu adalah atas, kiri, kanan. Ya. Atas, kiri, kanan. Sebentar kita akan lihat. HTML atau HTML. Kemudian print. Jadi kalau saya nyatakan printnya seperti ini, kita ingat ada berapa dokumen yang terlibat sebentar. Ya. Oke, saya akan membagi layar dengan menggunakan konsep print. Print set, print spacing ini tambahan. Print spacing itu adalah untuk spasinya. Row, nah saya bagi layar kita, ini misalkan satu layar ini, saya bagi baris. Berarti sebentar ada baris 1 dan baris 2. Dengan satuan adalah satuan pixel. Di atas baris pertama itu satuannya adalah 92 pixel. Sisanya silakan menggunakan bintang, atau sisanya dia akan mengikuti dari lebar layar yang kita miliki.
Kemudian kita beri nama judul di situ, top header terserah. Tidak boleh di scroll, no scrolling. Tidak ada scroll di situ. Kemudian tidak bisa diubah, no resize. No resize. Dari print itu tidak bisa diubah ukurannya. Kemudian dokumen yang ditempatkan di situ adalah atas HTML atau HTML. Nah, kemudian baris berikutnya saya bagi kolom. Sisanya ini saya bagi kolom. Calls. Kolom pertama itu besarnya adalah 180 satuan pixel, sisanya terserah nanti sesuai dengan lebar layar. Ya. Kemudian kolom pertama saya beri nama menu, saya tempatkan dokumen di situ kiri dan tidak bisa di scroll, no scrolling. Nah, defaultnya adalah scrolling, bisa ada scroll sebentar kita lihat. Kalau ada teks yang banyak, ada muncul scroll, ya. Nah, kemudian di kolom, ini kan tadi kolomnya, kolom pertama dan kolom sisanya. Kolom pertamanya saya beri nama menu, kolom sisanya saya beri nama main. Saya tempatkan di situ kanan SLC. Anda perhatikan sekarang ini. Tadi ya, layar kita itu dibagi baris dulu. Ini baris. Di atas, baris keduanya ini saya bagi kolom. Ini yang diberi nama adalah tadi judul, yang di sini diberi nama menu, yang di sini diberi nama main. Jadi yang terlibat dokumen di sini adalah satu printnya, yang kedua adalah yang mau ditempatkan di sini, yang ketiga adalah yang ditempatkan di sini, yang keempat adalah yang ditempatkan di sini. Ya. Oke. Sekarang contohnya. Nah, ini. Di sini ada link. Nah, di setiap link yang diklik di sini muncul di sini. Ya. Awalnya itu adalah yang terlibat. Satu adalah ini yang di atasnya dokumen. Yang kedua adalah yang ditempatkan di sini. Yang ketiga adalah yang ditempatkan di sini. Ya. Keempat adalah printnya sendiri. Kemudian kalau ada link lagi, ada lagi yang terlibat. Ya. Kalau misalkan link ini ada ininya, ada isinya, berarti 4 sudah tadi, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dokumen yang kita, ya, atau halaman webpage yang kita miliki. Oke, contoh. Saya perlihatkan dulu yang sederhana tadi. Ya, yang sederhana tadi, contoh print tadi. Nah, perhatikan, saya buka dulu nih. Oke, ini tadi. Saya bagi 2. Ini ya, bagi baris. Ini yang sederhana sekali ini. Yang pertama saya beri nama header, saya isi adalah atas HTML. Yang berikutnya adalah saya beri nama bawah, juga saya isi dokumen yang sama. Sekarang saya buka atas HTML dulu, atas HTML. Mana ada atas di sini enggak? Tidak ada. Kita bisa buat, oke, saya buat saja namanya atas HTML. Saya buat ini baru. Oke, HTML. Saya bisa copy aja sebentar. Oke. Yang saya cuma nulisnya di sini, ini title di sini. Title. Oke.
Sekarang saya tulis saja di sini menggunakan hidung satu ya. Oke. Satu. Ya. Saya simpan dengan nama atas HTML di sini tadi ya. Nah, atas tutup HTML ya. Oke, ya. Sekarang saya edit di sini. Contoh frame sederhana atas HTML. Oke. Nah, sekarang perhatikan saya simpan ya 100 satuan pixel, kemudian sisanya. Nah, sekarang perhatikan saya bagi dua saja, itu bagi baris. Bagi baris. Oke. Coba sekarang saya jalankan yang contoh frame sederhana ini, contoh frame. Oke, Anda perhatikan sekarang. Layar paling atas, oke ini saya, kenapa dia muncul begini, dokumennya tidak ada. Karena ini saya tadi lupa ganti. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Kalau saya refresh, dokumen itu sama dua-duanya. Ada di atas, ada di bawah ini. Ini ada garis. Ya, pemisah antara jendela yang satu dengan jendela yang lain. Dokumennya sama. Dua dokumen yang kita satu print dua dokumen, tapi dokumen yang sama saya tempatkan. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang print yang lain. Contoh, ada print yang lain nggak? Oh, context ini contoh. Oke, saya masuk ke print. Ternyata di sini di font frame. Oke, ini ya. Nah, ini ada atas HTML. Di sini dia frame-nya. Ya. Frame yang lengkap, contoh tadi yang atas, coba atas HTML saya buka dengan menggunakan ini, isinya cuman ini aja. Tim di negara A2, oke, atas. Kemudian saya buka frame-nya dulu. Ya, frame, oke. Oke, ya. Saya buka. Ya. Ada judul HTML, ada menu HTML, ada awal. Nah, sekarang saya lihat judul. Judul HTML ada nggak? Judul HTML J. Mana J? Oke, ini judul HTML. Apa isinya apa? Kita lihat. Oke, ini isinya. Oh, salah. HTML. Oh, isinya JavaScript. Pakai aja dulu. Ya. Kemudian yang kedua adalah, saya coba lihat, yang kedua adalah menu HTML. Oke, menu HTML. Coba sekarang saya buka ya, apa isinya menu. Oke, menu HTML ini. Oke, ini menu HTML itu link-link tadi, ada format paragraf dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, awal HTML. Saya menggunakan awal. Oke, ini awal HTML. Kalau di sini saya tulis HTML kah? Oke, HTML. Terus sesuai dengan nama filenya. HTML, apa isinya? Kita lihat. Oke, ini. Nah, sekarang coba. Selamat datang di materi frame. Semoga dan seterusnya. Nah, sekarang saya jalankan frame-nya. Yang dijalankan adalah frame-nya, yaitu navigasi yang mengelola semua. Oke, yang ini. Oke, ini dia. Sebelah kiri menggunakan tadi. Ya. Kemudian kalau saya klik di sebelah sini, muncul, tidak ada filenya. Ya, oke, home. Ini yang muncul, home ya, kembali di sini. Ini yang disebut dengan print. Tabel, tidak ada nama filenya, home. Ya, hilangkan print tadi. Ya.
tabel, tidak ada nama filenya, muncul seperti ini. Harusnya muncul kalau ada filenya dia muncul di sini. Ya, nah, kalau ada filenya ini, oke, ada. Kebetulan dia muncul di layar main karena targetnya tadi di link. Di sini targetnya disebutkan. Oke, di menu. Ini ada top, tadi main, targetnya main, muncul di. Nah, karena apa? Karena kita sebutkan di sini di frame-nya adalah main tadi. Waktu apapun linknya yang ada di menu HTML, maka dia akan muncul di main. Ya. Nah, contoh-contoh yang lain ini sudah banyak ada di sini. Ini untuk 2 frame, ya, untuk 2 frame yang indeks saya beri nama indeks. Ini untuk 2 frame. Kemudian yang ini untuk 3 frame, ya, 3 frame. Oke, ini 3 frame. Frame pertama adalah tadi judul, frame kedua adalah menu, frame ketiga adalah main. Frame keempat, bahkan ada 5 frame. Nah, perhatikan. Ini 4 frame. Anda perhatikan. Frame pertama adalah judul. Frame kedua adalah menu. Frame ketiga adalah main. Frame kedua adalah menu 2. Ya. Nah, perhatikan kalau kita lihat di sini, ini saya persingkat agak cepat. Coba sekarang saya jalankan. Oke, ini tidak jalan dia. Saya menjalankan menggunakan HTML salahnya. Sebentar saya ganti dengan HTML. Oke, saya gunakan Chrome aja. Oke, nah perhatikan kalau saya jalankan dengan Chrome, di sebelah atas, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Kanan ya, ini ada di Panegara, kanan. Bagaimana cara membaginya? Membaginya tadi, bagi baris dulu, kemudian bagi kolom ini dengan ini, kemudian baru dibagi kolom lagi ini dengan ini. Nah, perhatikan sekarang kalau kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Pertama saya bagi baris row. Nah, ada nih row. Oke. Kemudian berikutnya saya bagi kolom. Kolom pertama ini sisanya. Kemudian saya di sini balik. Yang di paling kanan adalah 100 satuan, yang ini sisanya menggunakan bintang. Maka di tengah-tengah itu, di tengah-tengah ini adalah sesuai dengan ukurannya sebentar. Kalau capek kecil ini pixel ini sudah diatur besarannya. Kemudian kalau kita lebarkan ini, itu akan yang bergerak adalah yang di tengah, karena itu menggunakan bintang. Anda perhatikan yang di sini ada bisa diganti karena apa? Karena tidak saya tidak tambahkan atribut no resize. Ya, no resize. Kalau ditambahkan no resize, maka ini tidak akan bisa digeser. Ini yang di atas tidak muncul tanda-tanda begini, berarti di atas adalah ada no resize. Di kanan ada. Oh, di kanan ada. Bisa diganti. Ya, ini yang tengah-tengah. Nah, yang di atas tidak ada. Kenapa? Karena yang di atas itu saya tambahkan no resize. Berarti yang baris pertama itu tidak bisa diubah ukurannya. Itu tadi. Ya. Nah, tolong perhatikan. Nanti yang ada palingan 3 frame saja untuk navigasi, karena itulah materi dari HTML dan JavaScript itu masuk di mid, nanti di final baru masuk di PHP. Tentunya HTML pasti juga mengikut, ya, pasti ikut. Oke, demikian materi yang saya dapat sampaikan. Jadi sekali lagi, ini adalah materi yang terakhir tentang HTML. Pertemuan berikutnya kita tinggal masuk ke JavaScript, dan nanti ada pemberitahuan setelah JavaScript sudah selesai, baru kita ada ujian mid test, ya. Dan tolong perhatikan materi yang terakhir ini adalah frame, yaitu yang digunakan nanti untuk menavigasi daripada halaman-halaman web yang kita akan gunakan.
Nah, nanti waktu terakhir kita tidak menggunakan frame lagi, tapi kita akan mendesain template tersendiri dengan menggunakan konsep tabel. Nah, itu bagian akhir daripada materi web yang kita akan bahas nanti. Sekali lagi demikian yang saya dapat sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.